Pemilihan jenis hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan. Jenis hutan produksi yaitu 1. Hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas adalah hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki nilai antara 125 sampai 174. 2. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125. Ketiga, hutan produksi. Hutan produksi yang dapat dikonservasi adalah kawasan hutan produksi yang bersifat tidak produktif dan produktif. Keempat, hutan tanaman industri adalah kawasan hutan yang ada di dalam hutan produksi. Kelima, hutan tanaman rakyat adalah hutan dengan skala kecil. Pemilihan jenis hutan konservasi. Menurut Peraturan Republik Indonesia tahun 2010 tentang cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi pemerintah. Selain payung hukum tersebut di atas, hutan konservasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Halo, sekarang kita mau mengunduh biji asam jawa. Benih asam jawa. Oke. Pada judul persemaian, hasil perhitungan dari kelompok 8 Partikum Silviculture itu sebagai berikut. Yang pertama, luas bidang sapi 3,9 meter persegi, luas bidang tabur 333.000 meter persegi, luas persemai itu 7,8 meter persegi, kebutuhan bibit per hektar itu 156 bibit, kebutuhan bibit untuk 25 hektar itu sekitar 3.900 bibit, keperluan bibit cadangannya 780 bibit, serta total bibit yang diperlukan itu mencapai 4.680 bibit. Nah, pada judul persemaian ini, jenis persemaian yang kami pilih atau yang cocok untuk asam jawa, karena kami tumbuhan asam jawa, adalah persemaian tidak tetap atau hanya sementara. Cukup sekian, terima kasih. Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budaya hutan. Hutan yang mencakup areal yang luas memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan penanaman meliputi pemilihan jenis, persiapan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, penyulaman, serta pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Kegiatan penanaman mempunyai beberapa macam tujuan, diantaranya untuk tujuan penanaman rutin, penanaman pengayaan, reboisasi atau penghijauan, serta untuk tujuan konservasi. Selain itu, penanaman juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki ketersediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap tanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar pula diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rio Febriansa dengan NIM 20 120 1153. Di sini saya akan menanam pohon alpukat
untuk tugas praktikum silvikultur. Di sini kita langsung membersihkan lahannya. Setelah kita bersihkan, lalu kita buat lubang tanam. Kira-kira ukurannya 40 kali 30 cm. Lalu setelah kita buat lubangnya, langsung dikasih pupuk kandang. Langsung dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu kita tanam pohonnya. Baik, sekian video penanam kita pada sore ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan tumbuhan. 1. Penyiraman tanaman. Penyiraman hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tanaman tidak rusak, baik daun maupun batangnya. Jika media tanamnya mudah kering, maka frekuensi penyiraman sebaiknya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jika media tanamnya cenderung lembab, maka penyiraman cukup dilakukan 1 kali sehari, pagi atau sore. Sebaiknya tidak melakukan penyiraman di siang hari karena dapat menimbulkan kelayuan pada tanaman. Pemupukan tanaman, posisi dan cara penggunaan pupuk disesuaikan dengan petunjuk pada kemasan masing-masing pupuk.